Yang pertama itu ada sadar. Bagian sadar ini itu adalah bagian pikiran dan perasaan yang sadar saat ini. Sebagai contoh, pada saat kita berbicara, berpikir, ataupun saat kita memecahkan suatu masalah. Terus bagian kedua ada prasadar. Bagian prasadar ini adalah suatu memori ataupun informasi yang sangat lama tapi bisa dimunculkan kembali pada saat dibutuhkan. Lalu bagian ketiga ada bagian tidak sadar. Nah, bagian terbesar dari pikiran berisi dorongan, kenangan, dan juga konflik yang ditekan. Bagian tidak sadar ini adalah suatu bagian yang mungkin kita lupakan pada saat ini. Sebagai contoh adalah suatu kejadian pada saat masa kecil kita. Nah, hal tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai tidak sadar karena banyak bagian-bagian atau kejadian-kejadian yang kita lupakan pada saat masa kecil kita tersebut. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke saudari Risma. Materi keempat itu yang mekanisme penanganan ego untuk mengurangi kecemasan ego, menggunakan penanganan psikologis di antaranya. Yang pertama itu regresi atau meningkat ingatan traumatis. Yang kedua proyeksi atau menuduh orang lain memiliki perasaan yang sebenarnya dimiliki diri sendiri. Yang ketiga rasionalisasi atau membuat alasan logis untuk menutupi kelemahan. Saudara, nama saya Risma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, adapun materi yang kelima adalah tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama itu ada tahap oral, yaitu mulut sebagai sumber kepuasan, yang dimana pada saat masa 0 sampai 1 tahun bayi senang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Disitulah kepuasan bayi tersebut. Apabila kepuasan oral tidak terpenuhi maka atau berlebihan, maka akibatnya apabila dia sudah dewasa akan terjadi tahap oral tersebut seperti merokok, belajar untuk belajar untuk membuang air di dalam WC. Yang ketiga yaitu tahap balik, yaitu muncul kompleks Oedipus dan Elektra, yang dimana pada tahap ini anak laki-laki memiliki muncul kompleks Oedipus, yaitu menyukai pada orang tua lawan jenisnya seperti laki-laki menyukai kepada lebih senang kepada ayahnya, dan perempuan memiliki muncul kompleks Elektra, yaitu seorang bayi perempuan lebih senang kepada ayahnya. Yang ketiga yaitu tahap laten, yaitu dorongan seksual ditekan, fokus pada keterampilan sosial dan intelektual. Dan yang kelima genital, yaitu 12 tahun ke atas, yaitu kematangan seksual dan kemampuan mencintai dan bekerja produktif. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan, yaitu tentang tahap perkembangan psikoseksual. Untuk materi yang terakhir saya serahkan ke saudari Andi. Baik, adapun materi yang saya baca, materi yang saya bawakan itu yakni aplikasi teori Freud. Nah, aplikasi teori Freud ini ada beberapa hal yang menjadi aspek penting di dalamnya. Yang pertama itu psikoterapi. Yakni pertama dengan metode, yakni metode asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu seperti ketika kita kemudian dikatakan bahwasannya kita sebut laut. Nah, mereka yang memprediksikan apa saja di dalam seperti itu. Kemudian yang kedua analisis mimpi. Kemudian analisis mimpi itu bagaimana mereka menceritakan mimpi. Misalnya dalam mimpi dikejar anjing. Nah, makna di dalam mimpi tersebut misalnya ancaman atau segala macam. Yang keempat seni budaya. Seni dan budaya yakni karya sastra atau film dapat dianalisis dengan teori Freud. Maksudnya ini ketika kita biasanya kan ada seseorang yang dia itu tidak mampu menjelaskan dengan kata-kata, maka dia menjelaskan dengan cara
melukis. Nah, dalam lukisan tersebut baru kita lihat seperti apa maksudnya dari lukisan tersebut. Kemudian yang kelima adalah psikologi modern. Meskipun dikritik, teori Freud menjadi dasar lahirnya psikologi kepribadian dan terapi psikologis. Baik, itulah. Mungkin untuk saat ini kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk saat ini kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Baik, silakan jawab sudah. Kecuali bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator dan saya kembali kepada materi. Di sini pada bagian C terdapat dikatakan prasadar atau preconscious. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana peran prasadar dapat dalam membantu kita mengambil keputusan, dapat membantu kita mengambil keputusan cepat ketika kita membutuhkan informasi yang sebenarnya tidak sedang kita pikirkan saat itu. Sekian, terima kasih dari saya. Kedua. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Yang saya ingin tanyakan ini yaitu bagian aplikasi teori Freud, yaitu bagian praktik. Mungkin bisa dijelaskan mungkin psikologi modern. Maksudnya meskipun dikritik, teori Freud menjadi dasar lahirnya psikologi kepribadian dan terapi psikoanalisis. Itu bisa dijelaskan bagaimana? Iya, terima kasih banyak. Dari saya ini tentang bagaimana peran prasadar atau Pronsesius dalam mengembalikan ingatan kita tentang suatu hal yang kita rasakan pada saat itu juga. Saya kurang paham sih dengan peran ini kayak peran yang dimaksud peran seperti apa. Dalam misalnya dalam suatu kasihkan pertanyaan terus bagaimana cara kita menangkap sesuatu yang tidak kita pikirkan saat itu juga. Kan ini istilahnya peran prasadar. Ini salah satu contohnya. Saya mengajukan pertanyaan. Dibutuhkan pada saat kita butuhkan, bukan? Lalu bagaimana kalau misal dibutuhkan dengan cepat, tapi dia lambat nilainya, begitu maksudnya? Ya, Gimana? Anu Pak, saya paham tapi kata-katanya hanya itu Pak. Baik. Sulit dikatakan. Itu Pak. Berarti kan yang dikenakan memang proses. Kalau soal proses, menurut saya yang saya rasakan, otak saya itu sudah nangkap, cuma dalam ingatan itu masih lambat. Jadi yang saya katakan yang keluar dari mulut saya adalah suatu hal yang saya pahami. Kayak sebagai contoh tentang nama teman, itu kita tahu, kita lupa namanya, tapi dalam otak saya ingat ini namanya begini. Cuma saya lupa namanya dia siapa. Karena ini ingatan lambat naiknya. Namun otak sudah tahu kenal ini wajah. Sebagai contoh kayak gitu. Ya, cuma jarang ketemu, sekali ketemu, lihat di otak itu sudah tahu ini siapa, tapi dalam ingatan lupa namanya. Gitu. Ya, teman yang lainnya dua. Terima kasih. Silakan teman yang lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk saudara di sini telah bertanya kepada kelompok kami. Nah, itu saya suka itu. Nah, berterima kasih. Mungkin sedikit tambahan penjelasan apa itu prasadar. Prasadar itu merupakan memori atau pengetahuan atau pengalaman yang pengalaman atau memori. Nah, di sini itu misalnya contohnya kayak bertanya Ki soal di mana jalan begini, tapi muncul tiba-tiba oh pernah kalau sini atau belokan, jadi mungkin bisa ingat kembali.
Demikian yang sekalian, semoga saya tanya kepada teman-teman. Baik, saya juga contoh sedikit. Kemudian mengenai prasadar, seperti yang dijelaskan oleh saudari Anda, prasadar kan sesuatu hal yang Ada yang mau tambahkan lagi? Nah, ya, cukup ya. Nah, berarti pertanyaan kedua, silakan moderator. Untuk pertanyaan saya saudara Aul, terima kasih pertanyaannya. Itu tentang meskipun dikritik gitu ya. Sorry, itu katanya kurang lengkap. Kata dikritik di sini itu menunjukkan bahwasanya pada saat zaman itu bahwa banyak yang mengkritik tentang teori-teori dari Sigmund Freud ini. Banyak yang mengkritik teori-teori Sigmund Freud yang walaupun pada akhirnya banyak dari teori-teori itu yang menjadi dasar berkembangnya ini psikologi. Maaf ya, bisa mulai. Jadi bisa dari saya. Baik, sedikit juga dari saya. Kemudian ini psikologi modern, maksudnya itu yang dikritikkan tadi sebenarnya saudara Panji, yang dikritik itu adalah teorinya Freud. Maksudnya kan teori Freud itu dia kan teorinya masih teori klasik atau teorinya zaman dulu. Sekarang kan sudah modern. Kita ada nih namanya konten kayak biologi apa segala macam. Nah semua teori kan psikologi mencakup hal itu. Apalagi kalau kita kan kayak psikologi anak apa segala macam kan semua dipelajari masuk biologi apa segala macam. Kemudian disertakan juga teknologi. Sekarang kan teknologi sudah modern juga berbeda dengan teknologinya pada zamannya Freud. Seperti itu. Mungkin itu saja konsultasi dari kami. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih juga telah mendengar hasil dari presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.